Ciri orang sombong cuma dua kata Nabi ya. Hati-hati kalau Anda, maaf ya sebelumnya, merasa hadir dalam diri kita satu di antara dua sifat ini, maka kita sedang terjangkiti penyakit sombong ya. Nanti kita belajar sebabnya apa dan bagaimana cara bisa mengobatinya ya. Satu kata Nabi ini, batarul haqqi, menolak kebenaran, menolak sesuatu yang sudah jelas benarnya ya. Di pertemuan lalu sudah saya jelaskan ya, ada dua jenis kata benar ya. Satu disebut dengan as-sidqu, yang kedua disebut dengan al-haqqu ya. Kalau sidqun itu artinya kebenaran yang masih diragukan sementara orang ya. Memang benar, tapi barangkali karena buktinya belum jelas, sementara orang masih ragu ya. Contoh begini, Nabi SAW satu kali diangkat ke langit menunaikan peristiwa Mi'raj ya. Bahkan Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit cuma satu malam. Kemudian disampaikan informasinya, kata Nabi, saya baru naik ke langit tadi malam ya. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tadi malam, balik lagi ke Mekah ya. Saat belum ada Apollo, tidak ada kendaraan seperti saat ini, ada seseorang mengatakan saya pergi ke Masjidil Aqsa, ke langit cuma semalam. Kalau Bapak Ibu hadir dalam peristiwa itu, kira-kira percaya nggak? Wah, itu umumnya orang tidak percaya ya, karena buktinya belum jelas ya, buktinya belum jelas. Tapi kalau Anda percaya misalnya pada sesuatu yang walaupun diragukan, Anda percaya, misal itu disebut dengan shadiq ya, orang ini disebut shadiq ya. Lalu Anda benarkan walaupun ada sedikit ketidakyakinannya, tapi Anda benarkan, itu shadiq namanya. Tapi kalau Anda yakin seyakin-yakinnya, bahkan mengabaikan segala faktor yang diucapkan orang itu, saya yakin betul ya. Ada seseorang dijemput oleh Abu Jahal, dikisahkan, namanya Abu Quhafah ya. Dikisahkan ini ada sesuatu yang terjadi katanya ya. Apa itu? Ikut saja, ikut ya. Begitu didekatkan pada Nabi Muhammad, dengar ini ada pernyataan Muhammad SAW ya. Disebutkan oleh Nabi apa yang terjadi. Saya barusan tadi malam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan, naik ke langit kata Nabi, turun lagi ke sini ya. Kata orang ini, jangankan beliau mengatakan demikian, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di balik bukit ada musuh akan menyerang kita saat ini, dan tidak terbukti benar ada musuh, saya tetap akan percaya dia, saya tetap akan percaya ya. Orang ini namanya Abu Bakar, Abu Quhafah. Nah, orang-orang yang yakin pada sesuatu walaupun dia tidak melihat buktinya sama sekali, itu disebut dengan siddiq namanya. Siddiq. Sejak saat itulah diletakkan nama Siddiq pada nama beliau itu, Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang ini selalu yakin kepada Rasulullah sekalipun bukti-buktinya bagi sementara orang belum nampak meyakinkan. Ya. Ini yang paling disayang oleh Nabi, sahabat ini. Ya. Masya Allah, saat hijrah ke Madinah, beliau yang dipilih menemani ya, padahal ada Ali menantunya di rumah Nabi saat itu, sedang diincar, sedang dikepung luar biasa ya. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali kamu tidur di tempat tidur saya, gantikan. Abu Bakar ikut saya hijrah. Tidak banyak orang tahu di perjalanan Bapak Ibu sekalian, itu kisahnya cuma menemani saja, padahal itu orang paling gelisah Pak Bu. Di jalan kadang ke depan, kadang ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kata Rasulullah, kamu apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya ke depan karena saya khawatir ada anak panah tiba-tiba melesat di depan, biar saya kena duluan. Saya ke belakang karena saya khawatir ada tombak di belakang yang akan menombak Anda, maka saya akan jadi perisai, biar saya duluan. Bahkan sampai di Gua Thurnya itu ya, di Gua Thur itu tidak langsung masuk Bu ya. Jadi kalau misalnya Anda umrah, jalan-jalan ke sana, Anda lihat, itu beliau yang pertama kali melemparkan batu ke dalamnya. Ya. Kata Rasulullah, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Saya ingin memastikan apakah di gua itu aman atau tidak. Sebelum masuk, jangan dulu ya Rasulullah, saya duluan katanya. Tangannya dimasukkan dulu begini.
Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, kalaupun nanti ada hewan buas, biar tangan saya dulu yang kena duluan. Sampai masuk ke dalamnya orang yang selalu menangis, khawatir, takut Abu Bakar. Sampai turun ayat mengisahkan itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita ini. Abu Bakar. Maka bagaimana sahabat yang paling mulia, sangat disayang oleh Nabi, putrinya menjadi istri Nabi SAW, ya, dimuliakan, yang kata Nabi pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, ya. Lalu datang sementara orang, kemudian tiba-tiba ringan lisannya mencela Abu Bakar. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya, ya. Ada yang keliru, ada sedih. Tapi kalau al-haq, maaf, itu adalah kebenaran yang sangat jelas buktinya, tidak ada celah dari sisi manapun kita meragukannya. Ini saking jelasnya kita nggak bisa mengelak. Misal, ini apa? Ini spidol. Baik. Kalau saya bilang, maaf, bukan spidol, ini handphone misalnya. Percaya nggak? Karena jelas buktinya kelihatan. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang mengingkari sesuatu yang sudah jelas benarnya, kemudian diingkari juga, ada yang salah dalam dirinya, itu orang sombong. Ya. Misal, maaf, kita bicara tentang maksiat dulu misalnya. Bohong itu ya, dosa enggak? Sudah jelas dosanya, kok ada yang berbohong juga? Kan sudah jelas dosanya. Ya. Gosip dosa enggak? Sudah tahu dosa, kok menikmati juga? Ya. Maka orang-orang yang bermaksiat, ada nanti ayat-ayat di Quran, seakan-akan dia itu seperti kena penyakit sombong. Kok sombong ya? Kayak orang yang sudah punya banyak amal, kalau berdosa pun nggak berpengaruh gitu. Ya. Nanti ada di Quran orang-orang yang seakan-akan merasa banyak amalnya, nggak apa-apa, kalaupun masuk neraka paling sebentar. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Posisi paling kiri sebelah ke atas. Ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Sementara orang-orang Yahudi berkata, ya, mereka berkata, nggak apa-apa masuk neraka juga. Ya. Kami ini kan kekasih Tuhan. Ya. Allah sayang dengan kami. Kalaupun masuk neraka disiksa paling sebentar aja. Ya. Sebentar. Ya. Bahkan ada yang menghitung, Pak, dihitung-hitung sama dia. Ya paling sehari, 2 hari, 3 hari katanya. Itu ada di Ali Imran ayat ke-24. Ya. Quran surah 3 ayat 24, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Alifnya panjang. Ya. Yang di Al-Baqarah tidak ada alifnya, ma'dudah. Ya. Jadi dia masih membayangkan paling sebentar, tapi ketika ditanya dia nggak tahu kapan sebentarnya. Ya. Tapi kalau yang di Ali Imran, kenapa alifnya panjang? Kalau alifnya panjang ma'dudat, itu tandanya orangnya sudah menghitung. Ya, 1, 2, 3 dia. Kata orang ini, nggak apa-apa. Paling kalau masuk neraka cuma sebentar. Ya, bisa dalam hitungan jari keluar dari situ. Ya. Anda bayangkan, kata Quran, ada orang sombong yang merasa banyak amalnya, mudah berbuat maksiat. Ya. Seakan-akan maksiat sedikit gak apa-apa lah, paling nanti diampuni juga. Ya. Jadi kalau ada orang sudah tahu bohong itu salah, gosip itu keliru, berselisih itu dosa, kok dilakukan juga? Ya. Artinya seperti orang yang sudah siap untuk itu. Ya. Makanya dijawab oleh Nabi, oleh Quran langsung. Ya. Dijawab oleh Quran langsung, kalau mau masuk neraka silahkan, kalau merasa singkat. Seharinya 1000 tahun. Quran surah 32 ayat kelima itu. Ya. Quran surah As-Sajdah ayat yang kelima itu. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Quran surah 32 ayat kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, insyaallah. Hati-hati. Kata Quran kalau mau silahkan. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, cuman 1 harinya 1000 tahun. Ya. Jadi kalau kita konversi ke hitungan kita, kurang lebih 1 detiknya itu 48 hari. Jadi kalau ada orang masuk neraka, disiksa di situ cuma 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Ya. Bapak tahu siksa paling ringan di neraka seperti apa? Quran surah keempat An-Nisa, Bu, ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Itu paling ringan ya, paling ringan.
innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang selalu mengingkari ayat kami, ya, mengingkari perintah kami, keterangan kami, ya. Ingat, kalau ada kata kafar, saya sudah pernah terangkan, itu bisa mencakup orang non-muslim atau orang Islam, ya. Ada orang Islam mengaku muslim, disuruh salat tidak mau, baca Quran susah, diingatkan marah-marah, dia kayak orang sudah siap, ya. Kayak orang sudah siap. Kata Allah, kalau ada orang begitu, dosanya banyak, kemudian masuk neraka, paling ringannya saufa nuslihin nara. Nusli itu artinya diambil ubun-ubunnya, tarik begini, ya. Kemudian dicelupkan, maaf, pernah bikin teh celup? Teh celup kan begini, diangkat lagi, ya, begini diangkat lagi. Nah itu begitu kurang lebih, ya. Nusli itu dimasukkan, diangkat lagi. Kullama madijat juluduhum, ketika dimasukkan hancur semua tubuhnya dan kulitnya, hancur, habis, ya. Diangkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Jadi ada malaikat yang tugasnya celup, angkat. Sekali celup, 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau mau coba silakan. Oke, hati-hati kata Quran deh, hati-hati. Jangan merasa bahwa kita ketika berbuat maksiat aman dari siksa, tidak. Ya. Bahkan orang-orang yang meremehkan dosa kecil itu dosanya besar. Ya. Nanti kalau masih ada waktu, kami kisahkan bagaimana seorang yang punya banyak amalan, solehnya luar biasa, dan seorang yang banyak dosanya luar biasa, menjadi tertukar ketika menganggap remeh satu dosa. Ya. Ternyata yang soleh wafat dalam keadaan sedang bermaksiat, yang dosa wafat dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adik kakak, Bu. Adik kakak, ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu kita terangkan, karena bahasan kita masih jauh, ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada di antara yang mengaku muslim, ya, kita bicara orang Islam saja, ya. Kalau non muslim kita doakan supaya mendapat hidayah. Tapi kalau ada orang Islam masih senang berbuat maksiat padahal sudah jelas salahnya, ya. Setelah ke penjara, di sidang baru pakai jilbab, gitu kan? Baru pakai peci, gitu. Anak kemana aja? Ya, jadi yang disalahkan pecinya, disalahkan jilbab, itu dosa itu. Dosa itu, hati-hati, ya. Wah, yang sudah tahu salat itu benar, banyak pahalanya, ditinggalkan juga. Itu batarul haq. Ya. Wa ghamtun nas, atau dalam hidupnya, maaf, merasa hebat, merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Hati-hati, itu sifat sombong.